Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Dapat ya, 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami putra-putri Banten dan putra-putri pelanjut perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari di Banten yang bergabung dalam koalisi masyarakat pelanjut perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa Syekh Yusuf Al-Makassari untuk keselamatan dan keberlanjutan Banten. Kami singkat Pejuang Ageng Yusuf Banten menyatakan, 1. Bahwa keberadaan Banten tidak bisa dipisahkan dari hasil perjuangan dua pahlawan nasional, Sultan Ageng Tirtayasa yang dibantu oleh Syekh Yusuf Al-Makassari yang gigih melawan penjajah Belanda atau VOC tahun 1651-1682 di Batavia, Jakarta. Yang kedua, bahwa demi keberlanjutan keberadaan Banten, kami pejuang Ageng Yusuf menyatakan menolak apapun kebijakan atau aktivitas yang berpotensi menghilangkan Banten dalam aspek demografi, kebudayaan, kultur, agama, ekonomi, dan politik. Ya, kami pejuang Ageng Yusuf berpendapat bahwa proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II atau PSN PIK II sudah mengancam keberadaan dan keberlanjutan Banten dalam berbagai aspek, termasuk kemungkinan terbentuknya negara dalam negara di wilayah PSN PIK II. Atas dasar itu, maka kami kelompok masyarakat pelanjut perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa Syekh Yusuf Al-Makassari yang terdiri dari putra-putri Banten dan putra-putri Sulawesi Selatan yang berada di Banten atau pejuang Ageng Yusuf Banten bersikap, yang pertama, agar pemerintahan Presiden Prabowo segera mencabut status proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II PSN PIK II. Poin 2, menghentikan penggusuran dan pembebasan secara paksa dengan harga tanah yang sangat murah kepada seluruh rakyat di wilayah PSN PIK II dan di wilayah lain di seluruh Banten. Poin 3, meminta agar oknum aparat penegak hukum, penjahat daerah, dan preman menghentikan intimidasi terhadap rakyat yang menuntut hak dan keadilan. Maju yang keempat, maju. Maju. Ya, tahan segitu. Keempat, agar segera menertibkan pelaksanaan proyek yang telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa di jalan dan merusak lingkungan. 5, mana 5? Maju. Jangan pakai lampu, Bu, jangan pakai lampu, Bu. Poin kelima, meminta agar para pejabat, politisi, alim ulama, tokoh agama, cendekiawan, jawara Banten, pemuda, mahasiswa, dan seluruh rakyat Banten untuk segera bangkit bersatu menyelamatkan keberadaan dan keberlanjutan Banten. Allahu Akbar. Terima kasih. Demikian surat pernyataan. Jakarta 7 November 2024, Pejuang Ageng Yusuf Banten. Terima kasih. Ini dia sisi gelap PIK II. Ini desa Salembaran. Dulunya di utara desa ada tambak ikan. Tapi sekarang desa ini dikelilingi tembok tinggi pembatas antara PIK II dengan permukiman. Jadi untuk pergi ke seberang harus muter-muter lebih dari setengah jam. Dan ini jalan pipa. Jalan kecil yang digunakan warga desa yang tidak tersambung dengan jalan utama PIK. Seperti menciptakan dua dunia yang berbeda, warga desa maupun penghuni PIK II tidak akan bisa berada di jalur yang sama karena jalan yang nggak tersambung.
Lalu, di belakang Tokyo Riverside ada jembatan penghubung ke area parkir. Parkirannya lebih gede loh daripada apartemen. Ada juga Desa Muara yang dikelilingi tembok pembatas yang menurut warga mengakibatkan terhalangnya angin ke area pemukiman mereka. Desa ini masih terhubung dengan Jalan Kepik 2 yang pasti nantinya akan ditutup. Lewat tambak ikan, bisa sampai dermaga Desa Muara di mana ada pos Pertamina sumber pipa. Puluhan hingga ratusan truk yang lewat ke desa ini setiap harinya menyebabkan jalan-jalan semakin rusak dan sering terjadinya getaran keras yang mengganggu warga. Di jalan ini ada pagar-pagar yang dibuat untuk nutupin desa-desa di sini. Apartemen Tokyo Riverside kelihatan kayak zombie apocalypse nggak sih? 10 menit ke barat, di pelebaran Pik 2, ada desa Tanjung Burung yang juga dikelilingi tembok tinggi dan menciptakan segregasi sosial. Warga desa tidak akan bisa menikmati fasilitas Pik 2 dan sebaliknya, warga Pik 2 juga tidak bisa ke sungai ini hanya untuk sekedar jalan-jalan. Hampir seluruh ujung desa ini akan ditutupi tembok Pik. Menurut kalian parah nggak sih? Udah gua usir, mereka suruh mundur semua. Apa ini? Betul. Wah, kapal betul. Untuk mendekat mobil petrabes, bukan kami. Bangun jalan itu. Untuk beko sudah berhasil dikeluarkan, mobil-mobil juga sudah berhasil dikeluarkan bersama seluruh warga dan ibu-ibu. 33 desa di Tangerang akan digusur untuk dijadikan sebagai kawasan PIK 2. Sedikitnya 12.000 hektar lahan termasuk persawahan teknis, di 3 kecamatan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten akan digusur menjadi areal perumahan. Wilayah itu masing-masing terletak di Kecamatan Kronjo, Tanara, dan Kecamatan Tirtayasa. Dari 3 kecamatan yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu, 33 desa diantaranya akan dijadikan sebagai proyek pembangunan perumahan mewah. Proyek yang dikelola oleh Agung Sedayu ini merupakan kelanjutan pengembangan Pantai Indah Kapuk PIK 1 di wilayah DKI Jakarta. Di Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Serang dan 3 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang terdapat 3 kecamatan yang akan terkena proyek ini, masing Kecamatan Pontam, Tanara, Kronjo dan Kecamatan Tirtayasa. Di Kecamatan Pontam, sebagian daerah-daerah yang akan tergusur yakni berada di Desa Bolang, Kencana Harapan, Pegandikan, dan Purwadadi. Selanjutnya di Kecamatan Mekar Baru, sebagian yang akan tergusur yakni terletak di Desa Keserangan, Kelapian, dan Kubang Puji. Sedangkan di Kecamatan Pontang ada Desa Pontang, Desa Pulau Kencana, Sinarajan, Sukajaya, dan Desa Wanayasa. Sementara untuk wilayah Kecamatan Tanara sebagian pengusuran akan dilakukan di Desa Pedaleman, Desa Siremen, Desa Sukamana, Desa Tanara, dan Desa Tenjeayu. Untuk wilayah Kecamatan Tirtayasa, sebagian desa yang akan terkena gusuran proyek pembangunan rumah mewah tersebut, masing-masing di Desa Alang-Alang, Kamanisan, Kebon, Kebuyutan, Laban, Lontar, Pontang Legon, Puser, Samparwadi, Sujung, Susukan, Tengkurak, dan Desa Tirtaya. Kawasan yang sebelumnya sebagai hamparan pantai dan persawahan teknis di Kabupaten Tangerang tersebut, beberapa di antaranya sudah dijual oleh pemiliknya dan juga sudah dilakukan pekerjaan oleh pihak Agung Sedayu. Di daerah Kronjo umpamanya, pihak pengembang sudah mulai melakukan pekerjaan pengurukan menggunakan alat-alat berat dan truk dalam ukuran besar. Saidi, salah seorang warga setempat, mengaku, lahan sawahnya sudah dijual beberapa bulan lalu. Sawah warisan Si, terus dibagi dengan beberapa orang ahli waris, katanya dikutip Sabtu tanggal 25 Agustus tahun 2024. Menurutnya, rata-rata pemilik lahan yang berada di wilayah itu tak pernah bertemu langsung dengan pihak Agung Sedayu pengembang tapi bertemu dengan pihak lain, spekulan. Pantauan Leonius di lapangan pekerjaan proyek beberapa di antaranya sudah dilakukan di wilayah Kronjo. Sejumlah truk warna putih hilir mudik memasuki lokasi pekerjaan. Intensitas pekerjaan itu akan semakin terlihat terutama pada malam hari hingga menjelang pagi.
Supaya nggak terlalu mengganggu lalu lintas aja, kata salah seorang pekerja. Untuk diketahui, bahwa proyek perumahan PIK 2, sudah diresmikan menjadi proyek strategis nasional PSN oleh pemerintah. Tidak hanya PIK, pemerintah juga memasukkan kawasan Bumi Serpong Damai BSD di Kabupaten Tangerang sebagai PSN. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beralasan, ditetapkannya PIK 2 dan BSD sebagai proyek strategis nasional, karena banyaknya perizinan yang belum rampung. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar mengatakan memakan waktu hingga 2 tahun. Karena itu, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan itu, katanya. Ini saya ada di Teluk Naga. Ini daerah di sana kau sambil lihat di belakang sana itu adalah Pantai Indah Kapuk 2. Itu namanya apartemen Tokyo. Yang saya katakan tadi harga tanah di sebelah sana itu sekitar 35 juta per meter dijualkan oleh pengembang. Ini adalah tanah-tanah rakyat, yang dihargai sekarang itu sekitar Rp50.000. Jadi Bapak bisa bayangkan rakyat sekarang betul-betul peningkatan harga oleh pengembang menjadi 700 kali lipat yang menyebabkan dan dianggap sebagai proyek strategis nasional. Saya katakan alasan pemerintah menyatakan ini proyek strategis nasional ini adalah mangrove yang hanya seupil menurut saya, sehingga dikasihlah papan nama di sana menyatakan ada taman mangrove. Taman mangrove yang dibikin, taman wisata mangrove yang dibikin itu adalah saya lihat baru saja dibikin. Sepertinya mungkin 3 atau 4 hari sebelum penetapan proyek strategis nasional. Jadi saya bilang penetapan proyek strategis nasional dengan alasan ada taman wisata mangrove itu adalah akal-akalan. Tidak mungkin ada wisatawan datang di sini dan tidak ada sama sekali, itu hanya papan nama. Jadi saya menggugah pemerintah, berhentilah membohongi rakyat dan menjadikan seakan-akan Pantai Indah Kapuk ada proyek strategis nasional karena ada taman wisata mangrove. Taman wisata mangrove yang dibikin ini adalah tanah, saya yakin ini adalah hutan lindung Kementerian Kehutanan, dikasih papan nama seakan-akan taman wisata mangrove, padahal nggak ada sama sekali. Jadi kami berharap pengambil kebijakan jangan berhentilah membodohi rakyat dan menggusur rakyat di daerah proyek Pantai Indah Kapuk yang luasnya ratusan ribu hektar. Jadi saya nyatakan ini adalah pipa Pertamina, jalan pipa Pertamina ini sekitar hampir 10 km ke sana, dan ini sudah terbelah seakan-akan ini menurut saya adalah jalan antara rakyat dengan non rakyat kiri kanan. Itu sudah tidak bisa sama sekali rakyat menengok. Ya Allah, berikanlah kesadaran kepada para pengambil kebijakan, berhentilah menggusur rakyatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.